Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Alifilali Hoirunisa, NIM 1824-101008 dari kelas Data Mining B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas modul 2 praktikum data mining tentang eksplorasi data. Soal yang pertama, jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan juga data testing. Dataset merupakan kumpulan atau himpunan data yang berisi lebih dari satu variabel dan menyangkut satu topik yang nantinya akan dijadikan atau dikelola menjadi suatu informasi untuk satu sampel. Kemudian data training merupakan proses melatih algoritma yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian data testing. Data testing merupakan proses yang bertujuan untuk mengetahui performa algoritma yang sudah dilatih sebelumnya atau yang sudah di-training sebelumnya. Soal yang kedua, jelaskan proses penyusunan dataset. Proses penyusunan dataset dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu agregasi. Agregasi merupakan proses penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut. Kemudian, tahapan yang kedua adalah sampling. Sampling merupakan pengambilan sebagian data yang mewakili seluruh populasi yang ada. Yang ketiga, dimensionality reduction merupakan proses pengurangan jumlah atribut data yang digunakan hanya menggunakan sebagian atribut yang penting. Jadi dari jumlah atribut data yang ada nantinya akan dikurangi atau dipangkas menjadi beberapa atau sebagian data, atribut data yang penting saja. Kemudian ada fitur subset selection, merupakan cara lain untuk mengurangi dimensi data. Yang kelima ada fitur creation. Fitur creation ini merupakan proses membuat atribut baru yang mungkin penting untuk proses analisa data nantinya. Tahapan yang selanjutnya ada discretization dan binarization. Discretization adalah transformasi atribut kontinu ke dalam bentuk atribut kategorikal. Sedangkan binarization adalah transformasi atribut kontinu maupun diskrit ke dalam bentuk atribut biner. Yang terakhir adalah atribut transformation, yaitu fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru, sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Soal yang ketiga yaitu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Nah, di sini pada gambar yang ada di modul itu ada petal dan juga sepal. Sepal di sini merupakan bagian bunga yang melindungi bagian bunga lainnya yang mudah rapuh. Contohnya seperti petal. Petal ini adalah kelopak bunga, sedangkan sepal ini merupakan mahkota bunga. Sehingga di sini untuk atribut dataset iris sendiri sebenarnya di dalam satu bunga itu terdiri dari 5 atribut. Yang pertama itu ada sepal width, sepal length, petal width, petal length, dan juga kelas atau spesiesnya. Nah, di sini atribut dataset iris itu ada 4. Sepal width, yaitu lebar mahkota, sepal length, yaitu panjang mahkota, petal width, lebar kelopak, petal length, panjang kelopak. Nah, untuk data kelas dataset iris itu ada 3. Yang pertama setosa, yang kedua virginica, yang ketiga versicolor. Soal selanjutnya yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda, setosa, versicolor, virginica, dan juga unknown. Nah, untuk jawabannya sendiri ada di sebelah kiri.
Di sini saya menggunakan Google Colab untuk menjalankan code-nya. Nah, untuk array-nya sendiri diambilkan dari folder Excel yang sudah dibagikan. Nah, untuk pertama, di sini untuk nomor 4, ada import matplotlib.pyplot as plt. Nah, gunanya matplotlib di sini, matplotlib sendiri merupakan salah satu library Python yang digunakan untuk visualisasi plotting grafik. Nah, untuk NumPy sendiri, NumPy di sini gunanya itu sebagai library Python yang digunakan di dalam array. Nah, di sini untuk membedakan antar kategorinya, saya melakukan atau mengetikkan print nama kelasnya. Di sini yang pertama adalah print setosa. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel setosa sama dengan np. np adalah ini alias dari NumPy, kemudian .array. Nah, untuk isi array-nya sendiri diambilkan dari file Excel ini. Jadi, per barisnya dibuat menjadi satu array, satu indeks, itu, kemudian sampai kelasnya sudah selesai, sampai di sini. Untuk yang setosa. Kemudian, saya print setosa. Artinya, saya melakukan print pada variabel setosa. Untuk selanjutnya, saya juga sama seperti tadi, melakukan print untuk mencetak tulisan Virginica atau Virginica untuk membedakan antar kategorinya. Begitu selanjutnya, berlaku juga untuk yang versi color dan juga unknown. Maka ketika sudah dijalankan code-nya, akan menghasilkan seperti ini. Ini ada versi color, di atas sendiri itu ada setosa, kemudian isi array-nya, kemudian ada Virginica, isi array-nya, kemudian ada versi color, isi array-nya, kemudian ada unknown, isi array-nya. Nah, untuk soal selanjutnya, nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versi color, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, yang pertama itu ada sepal length dan juga petal width. Nah, untuk sepal length dan juga petal width bisa dilihat di sini untuk kelas yang setosa. Di sini sepal width dan juga sepal length dan juga petal width. Sepal length itu ada di indeks ketiga, petal width ada di indeks ke-0. Sepal length di sini menjadi variabel X, petal width menjadi variabel Y. Nah, sebelum itu saya melakukan pengecekan untuk mengetahui length data dari setiap kategorinya. Jadi code-nya seperti ini. Saya membuat variabel A, B, C, D untuk setiap kategorinya, kemudian saya melakukan pengecekan length datanya, kemudian saya melakukan printing variabelnya untuk mengetahui banyaknya length datanya. Di sini muncul setosa sebanyak 45, Virginica sebanyak 45, Versicolor sebanyak 45, unknown sebesar 15. Sebanyak 15. Nah, langsung ke soal yang nomor 5A. Ini sama import matplotlib seperti yang di atas, import NumPy juga. Di sini untuk selanjutnya saya menambahkan label pada grafiknya. Di sini saya membuat variabel X dan juga Y. Untuk variabel X sendiri itu ada sepal length. Kemudian kalau yang Y itu petal width. Nah, di sini maka dituliskan X sama dengan setosa. Setosa ini merupakan variabel array kategori setosa tadi yang sudah dikerjakan di nomor 4. Kemudian kurung siku 0.245. Artinya saya melakukan indexing pada kategori setosa, array setosa, di indeks 0
sampai 44. Kalau 0.45 berarti 0 sampai 44. Kemudian koma 3 yaitu indeks yang ketiga. Kemudian yang Y setosa kurung siku 0.245, indeks yang ke-0. Nah, di sini saya menggunakan scatter. Scatter ini untuk plot sebaran yang nantinya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya atau adanya relasi hubungan yang dimungkinkan antar variabel yang ada. Di sini PLT dot scatter x, y color sama dengan red. Nah, untuk setosa itu di soalnya sudah tertera bahwa kalau setosa itu diberi warna merah, red gitu. Kemudian untuk Virginica itu diberikan warna biru. Untuk versicolor diberikan warna hijau dan unknown diberikan warna kuning. Nah, untuk indeksinya sama karena setosa, Virginica, dan versicolor memiliki length data yang sama. Untuk unknown sendiri, karena length datanya 15, maka indeksinya 0.215. Untuk komanya sama 3 sama 0. X-nya indeks ketiga, Y-nya indeks ke-0. Nah, ketika sudah di-run, itu akan muncul seperti ini. Di baris yang X-axis atau horizontal itu sepal length, kemudian untuk yang Y-axis atau vertikal itu petal width. Nah, untuk yang nomor 5B itu sepal width dan juga petal length. Berarti sepal width ini menjadi variabel X, petal length menjadi variabel Y. Nah, untuk di sini sama, saya membuat label untuk di grafiknya nanti. Kemudian yang membedakan di sini adalah indexing array-nya. Jadi di sini ketika sudah mengindeks semua array di setiap kategorinya, kemudian mengindeks sepal width dan juga petal length-nya. Nah, untuk sepal width sendiri di sini masuk ke indeks yang kedua. Kemudian yang petal length itu masuk ke indeks yang pertama. Nah, masih sama untuk setosa dicetak merah, warna merah, Virginica biru, versicolor hijau, unknown kuning. Nah, sehingga muncul grafik seperti ini. Untuk yang 5C, sepal length dan juga petal width. Ini sama sebenarnya seperti soal yang 5A. Jadi saya membuat untuk X-nya itu sepal length, petal width-nya itu sebagai variabel Y. Nah, ketika di run code-nya, itu menghasilkan grafik yang sama dengan yang nomor 5A. Kemudian nomor 5D. 5D itu sepal length dan juga petal length. Untuk sepal length di Excel itu merupakan variabel X yang memiliki indeks ketiga, kemudian petal length itu merupakan variabel Y yang memiliki indeks pertama atau ke-1. Nah, untuk code-nya sendiri itu masih sama seperti tadi, saya melakukan labeling pada grafik yang nantinya ketika di run itu akan muncul tulisan di variabel X dan juga Y-nya. Di sini masih sama seperti tadi, mengindeksnya itu 0.245 sesuai dengan length data yang sudah diketahui di awal tadi. Untuk indeks X-nya sendiri 3, untuk indeks Y-nya sendiri 1. Sama semuanya untuk setosa, Virginica, versicolor, dan juga unknown. Untuk warnanya masih sama, untuk setosa merah, untuk Virginica biru, untuk versicolor hijau, dan untuk unknown kuning. Sehingga diperoleh grafik seperti pada gambar ini. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Untuk setosa sendiri, hubungan antar titiknya itu samar atau kurang jelas. Kemudian pola yang dimiliki itu memungkinkan tidak memiliki relasi karena adanya kecenderungan nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai tertentu pada variabel Y.
Kemudian untuk versicolor, kelas versicolor, hubungan antar titiknya itu jelas, karena kumpulan titik-titiknya itu membentuk linear yang juga jelas. Nah, setiap perubahan pada variabel X ini nantinya akan memprediksi perubahan pada variabel Y. Sama dengan kelas versicolor, kelas Virginica itu juga hubungan antar titiknya itu jelas, karena kumpulan titiknya juga membentuk linear yang jelas. Dan variabel X-nya juga akan memprediksi perubahan pada variabel Y. Untuk kelas unknown, itu hubungan antar titiknya itu tidak bisa dilihat, dan untuk variabel Y-nya itu tidak terpengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh variabel X. Soal yang ketujuh, perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Cara meramal jenis data unknown itu dengan cara menggunakan scatter plot atau plot sebaran. Nah, pada scatter plot itu data unknown itu nantinya akan diplot berdasarkan titik koordinat kartesius yang kemudian akan dipisahkan menjadi beberapa atribut. Soal yang terakhir, soal nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Di sini saya menggunakan looping. Di sini pertama, setelah melakukan import matplotlib dan juga import numpy, saya membuat variabel baru yaitu variabel x. X sama dengan np.rai, di mana di dalamnya itu berisi nama-nama dari atribut dataset irisnya. Ada petal width, ada petal length, sepal width, dan juga sepal length. Gunanya juga untuk memudahkan kita untuk melihat grafiknya, memperindah grafik. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan for i in range, len dari kelas setosa, kemudian plt.plot untuk memetakan tiap titiknya, x, setosa, i itu merupakan perulangan ini for i, kemudian koma titik dua ini merupakan indexing dari semua jumlah array yang dimiliki atau jumlah indeks yang dimiliki oleh kelas setosa. Kemudian diberikan warna merah untuk setosa. Untuk versi color juga sama, i, titik 2. Kemudian diberikan warna hijau. Untuk virginica diberikan warna biru. Kemudian di sini ada plt.show. Ini gunanya untuk menampilkan grafik yang sudah dibuat. Nah, ketika di run, maka muncul grafik seperti ini. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.